Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Warga Solo di sekitar Masjid Agung ya Surakarta tegas pilihan kepada Anies Baswedan. Ternyata kemarin begitu kan, warga Solo bukan Gibran, bahkan untuk Gibran ternyata benar begitu kan ya. Ternyata warga Solo dan sekitarnya ya Masjid Agung Surakarta juga ya untuk Anies Baswedan. Artinya ya di kandangnya sendiri ya Gibran keok. Bisa jadi seperti itu begitu kan. Kita tunjukkan aja nanti begitu kan. Kalau sudah keok gimana begitu. Di kandang sendiri apalagi ya di kandang-kandang orang lain begitu kan. Di daerah-daerah orang lain maksudnya ya. Warga Solo di sekitar Masjid Agung Surakarta tegas pilihannya adalah Anies Baswedan. Tidak ada lagi di situ. Maka kita melihat dari beberapa data yang ada bahwa di Jawa Tengah itu kalau bukan PDP ya PKB yang menguasai itu begitu kan. Tapi pada kenyataannya hari ini kita lihat saja ya tanda-tanda kemenangan bagi Anies Baswedan di Solo begitu kan. Bisa saja ya Gibran itu bisa saja tidak menang di daerahnya sendiri begitu kan. Ya kita lihat saja apalagi daerah-daerah yang lain yang otomatis di situ sudah jelas-jelas bahwa itu milik ya lumbung kemenangan bagi Anies Baswedan. Warga Solo di sekitar Masjid Agung Surakarta tegas pilihan Anies Muhaimin katanya begitu ya. Bahkan ya ada yang mengatakan tenang-tenang semua paslon dapat bagian kok katanya. Coba tanya dong para pemilik kuliner ya di situ. Mereka milik siapa katanya. Itu banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tapi pada kenyataannya lihat saja begitu kan ya dari beberapa data yang muncul begitu kan. Ternyata kalau kita melihat dengan seksama begitu. Ternyata di Jawa Tengah itu kalau nggak PDIP ya PKB begitu kan. Artinya yang paling dominan itu kalau menurut saya pribadi ya karena memang Pak Ganjar sudah dianggap di depan mata sudah kalah. Saya kira bukan tidak mungkin kemenangan bagi Anies Baswedan di situ begitu kan ya karena banyak pendukung-pendukung Pak Ganjar yang kemudian sudah terlalu kecewa kepada Pak Jokowi di situ begitu sehingga apa yang terjadi selama ini bisa saja ya akan menjadi satu putaran kepada Anies Baswedan di situ begitu kan. Bahkan ya satu sisi mengatakan wah ini gimana begitu kan di Deddy Sitorus dan Hasto Kristianto begitu kan. Kalau sudah seperti ini gimana begitu. Jadi pada intinya adalah bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh oleh Anies Baswedan ternyata membuahkan hasil di situ begitu kan. Membuahkan hasil spektakuler lah. Karena pada kenyataannya di Jawa Tengah itu katanya ya lumbung banteng di situ begitu kan. Tapi menurut saya pribadi orang mengatakan tidak semuanya itu lumbung kemenangan banteng di situ begitu kan ini. Tiap generasi bisa banyak melahirkan seorang ya orang bodoh dan jahat. Tapi tidak setiap generasi melahirkan orang baik sekaligus pinter dan kuat. Anies dilahirkan di generasi ini ya belum tentu muncul lagi Anies lain di dalam beberapa generasi mendatang. Iya betul begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya setiap generasi itu ada orangnya dan setiap orang pasti ada generasinya. Artinya kalau kita melihat dengan itu ya kesempatan bagi Anies Baswedan yang kemudian ya yang punya totalitas yang tinggi, punya kepedulian yang sangat luar biasa kepada kita, apalagi terkait dengan penegak hukum begitu kan. Artinya kalau sudah melihat ini kan kesempatan emas bagi anak bangsa. Belum tentu masa depan kita, belum tentu calon-calon presiden itu seperti Anies Baswedan. Kan belum tentu di situ begitu kan. Maka disinilah berikanlah kesempatan bagi Anies Baswedan untuk memimpin bangsa. Kalau baik kita lanjutkan, kalau tidak baik ya ngapain kita harus memilih lagi. Kan seharusnya kan seperti itu logika kita begitu kan. Tapi di luar sana banyak ya pro dan kontra ini dan itu dan sebagainya begitu. Bagi kami ya sah-sah aja. Mau berpolitik apapun, tapi jangan lupa inilah politik kita yang sebenarnya begitu kan ya. Jadi apa yang mesti kita berantem sana sini begitu kan. Bahkan warga Solo di sekitar Masjid Agung Surakarta tegas pilih Anies Baswedan dan Muhaimin. Warga Solo di sekitar Pasar Klewer Solo ya tidak sedikit dan menyatakan dukungan ke paslon 1 ya Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Seperti dituturkan Pak Idi seorang tukang parkir yang sudah puluhan tahun ya mangkal
mangkal ya di pasar Kalawer mengaku nantinya di putaran pertama dia akan memilih Ganjar Mahfud. Akan tetapi pada putaran kedua jagonya tidak masuk, ia akan memilih pasangan Amin. Alternatif di situ begitu. Ternyata terbukti mereka begitu. Alternatifnya ya karena memang Pak Ganjar di depan mata kalah, maka bukan tidak mungkin dia akan memilih Anies Baswedan di situ begitu kan ya. Kita tunggu saja, nasibnya mungkin sama dengan pemilihan DKI Jakarta begitu ya. Bahkan saya lihat dia Pak Anies bagus, orang kalem dan tampak taat beragama. Ia mengaku tak mau memilih ya pasangan calon ya Prabowo Gibran dekendati wali kota ya adalah orang Solo. Lo ogah memilih Prabowo Gibran karena faktor usia. Tidak tertarik pada dia katanya begitu kan ya. Sementara begitu Prayono teman profesinya menyatakan dengan tegas akan memilih Amin. Dari 3 calon itu yang paling serk untuk saya hanya Anies Baswedan ya, orangnya nerimaan, tidak neko-neko kata warga begitu kan. Sementara ya Suyoto tukang es teh ya mangkal di depan Masjid Agung Surakarta tegas mengaku akan mencoblos Anies Baswedan. Sebagai ya orang Solo dia merasakan tidak ada kewajiban ya harus memilih jagoan Jokowi yakni Prabowo Gibran. Saya memilih Pak Jokowi tetapi sekarang saya akan memilih Anies Baswedan. Menurutnya Prabowo sudah terlalu tua dan masih emosional, masih sering marah orangnya seperti itu katanya. Ini banyak sekali curhatan-curhatan warga Solo yang kemudian tidak ingin lagi begitu kan ya, ingin memilih Gibran ya di satu sisi usianya seperti itu, tidak ingin Prabowo karena orangnya emosian katanya begitu. Lihat saja curhatan-curhatan warga Solo begitu kan. Jadi kalau saya rasa bahwa curhatan-curhatan itu sudah ada, sudah diungkapkan ke publik, maka ya bukan tidak mungkin orang-orang di sekitar mereka begitu kan ya Solo dan apalagi Jawa Tengah menjadi lumbung kemenangan bagi Anies Baswedan. Bukan tidak mungkin di situ begitu kan. Karena apa? Karena hakikatnya begitu saya kira bahwa Anies Baswedan ini menjadi magnet luar biasa untuk membangun bangsa begitu kan. Punya segudang prestasi, punya gagasan intelektual yang bagus di situ begitu kan. Wajar dong begitu kan ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa sangat suka kepada Anies Baswedan ya, kemarin sampai kacamatanya Anies Baswedan hilang dan diinjak di situ begitu kan ya. Itu saking cintanya kepada Anies Baswedan. Jadi saya kira banyak perdebatan-perdebatan yang kemudian ya yang masih anak-anak muda, orang tua masih banyak ya kagum kepada Anies Baswedan karena sosok Anies Baswedan adalah pendiam, santai, tidak neko-neko, menerimaan orangnya begitu kan ya. Bahkan satu sisi dibully, dicegal sana sini begitu kan, Anies Baswedan malah senyum-senyum aja begitu. Itulah yang seharusnya kita contoh sebagai seorang pemimpin. Coba, saya tidak kebayang kalau begitu orang-orang lalu kemudian mencium Prabowo sana sini, ya pastinya di situ begitu kan akan melihat wah emosinya pasti keluar di situ begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.